Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Zaranindya dengan NPM G1F02340. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk responsi proyek desain dan manajemen jaringan komputer. Nah, pada kesempatan sebelumnya sudah diberikan studi kasus, yaitu sebagai berikut. Di mana pada studi kasus ini terdapat sebuah perusahaan XYZ yang ingin memasang jaringan internet. Nah, di perusahaan XYZ ini terdapat 2 lantai, yang pada lantai 1 terdapat 300 karyawan, dan lantai 2 terdiri atas 50 karyawan. Nah, dalam studi kasus ini kita akan menentukan bagaimana kebutuhan dan implementasinya untuk masing-masing ruangan dan masing-masing lantai. Bagaimana agar bisa terhubung antara ruangan maupun antar lantai. Maka dari itu, kita lihat dulu di sini, pada lantai 1 terdapat 8 ruangan, dan lantai 2 itu terdapat 7 ruangan. Nah, kita akan masuk ke Cisco, dan pertama-tama kita akan terlebih dahulu mendefinisikan ruangan-ruangannya agar lebih mudah dalam kita mengelolanya nanti. Pertama, kita lihat dulu di sini, di lantai 1 terdapat 8 ruangan. Nah, dari itu kita akan buat terlebih dahulu lantai satunya, ruangan-ruangan untuk lantai satunya. Oke. Untuk lantai 1 kita sudah buat ruangannya, terdapat 4, 5, 6. Sebentar, kurang 1. Karena di lantai 1 tadi ada 8 ruangan, maka kita tambah 1 lagi. Nah, sudah pas, terdapat 8 ruangan. Ya, terdapat 8 ruangan untuk kebutuhan masing-masing lantai 1. Lalu kita deskripsikan terlebih dahulu agar lebih mudah. Pertama, kita miliki ruang akuntansi dan keuangan dengan kebutuhan 50 karyawan. Oke. Selanjutnya terdapat ruangan SDM dan legal, 50 karyawan juga. Oke. Lalu selanjutnya terdapat ruang operasional dengan 50 karyawan. Lalu selanjutnya terdapat ruang marketing 50 karyawan. Lalu ruang riset dan development 40 karyawan. Selanjutnya ruang pelayanan. Ruang pelayanan dengan 40 karyawan. Lalu selanjutnya terdapat
ruang front office dengan 10 karyawan. Lalu selanjutnya terdapat ruang OB dengan 10 karyawan. Nah, untuk lantai 1 sudah pas terdapat 8 ruangan yang sudah kita bagi-bagi berdasarkan nama-nama dan kebutuhannya. Lalu kita akan buat terlebih dahulu konfigurasi untuk lantai 1. Yang pertama dan yang paling utama, kita akan terlebih dahulu pasang router untuk lantai 1 ini. Mana kita akan ambil router di sini, lalu kita letakkan di tengah-tengah. Yang fungsi ini bisa menghubungkan ke jaringan internet ataupun nanti sebagai penghubung ke lantai 2 juga. Setelah kita taruh router, selanjutnya kita perlu memisahkan switch untuk masing-masing ruangan. Maka dari itu kita ambil switch di sini, kita ambil yang 2960, kita letakkan di masing-masing ruangan 1 buah. Oke, setelah masing-masing ruangan sudah kita pisah dan memiliki switch-nya masing-masing, selanjutnya kita akan pasang switch utama yang menghubungkan dari banyak switch yang terpisah di masing-masing ruangan ini. Karena fungsinya sebagai switch utama agar beban kerja ke router dan lalu lintasnya itu lebih lancar. Kita letakkan di sini. Setelah itu, setelah kita letakkan masing-masing switch dan router, selanjutnya kita perlu memasang perangkat untuk masing-masing ruangan. Seperti pada instruksi sebelumnya, kita cukup pasang masing-masing 3 untuk setiap ruangan. Pada itu kita ambil PC, lalu kita letakkan 3 buah untuk masing-masing ruangan. Pertama kita akan letakkan dulu di ruang akuntansi. 3. Lalu kita letakkan di ruang SDM juga. Lalu kita letakkan di ruang operasional. Lalu kita letakkan di ruang marketing. Kita letakkan juga di ruang riset. Ruang front office. Setelah kita letakkan untuk masing-masing ruangan, sudah terdapat perangkatnya masing-masing. Selanjutnya kita perhatikan lagi dari soal bahwa di sini setiap lantai memiliki server sendiri dan setiap server memiliki sistem informasi yang tersimpan di dalamnya. Setiap lantai memiliki DHCP jaringan yang berbeda. Maka dari itu kita memerlukan server pada salah satu ruangan.
dan akan dipasang DHCP khusus untuk ruangan itu saja. Maka dari itu kita akan letakkan server di sini. Saya akan letakkan di ruang reset dan development. Setelah kita letakkan server, selanjutnya kita perhatikan lagi dari soal bahwa seluruh lingkungan perusahaan dapat mengakses internet, di mana pada lantai 1 terdapat Wi-Fi open access dan pada lantai 2 terdapat Wi-Fi juga, tapi tidak open access. Maka dari itu, di lantai 1 kita akan pasang Wi-Fi-nya di ruang OB. Di ruang OB, kita pasang di ruang OB. Kita rapikan dulu. Oke. Selanjutnya, setelah kita letakkan perangkat-perangkat yang diperlukan, kita akan hubungkan masing-masing perangkat ini mulai dari komputer, seperti komputer itu ke switch, lalu dari switch masing-masing ruangan ke switch utama, dan dari switch utama ke router. Hubungkan. Oke, setelah seluruh perangkat berhasil disambungkan ke switch masing-masing, kita akan hubungkan dari switch masing-masing ruangan ke switch utama.
semua berhasil disambungkan dengan switch masing-masing ruangan ke switch utama, kita sambungkan switch utama ke router. Oke. Setelah semua perangkat berhasil dihubungkan, selanjutnya kita akan mulai konfigurasi untuk masing-masing perangkat yang ada di lantai 1 ini. Nah, namun sebelumnya pada soal ini terdapat revisi, maka kita akan lihat soal yang sudah direvisi di Google Classroom. Ya. Oke, bisa dilihat di sini tadi terdapat ada sedikit revisi, di mana di soal yang awal itu di ruang OB dan ruang tunggu, tapi setelah direvisi soalnya itu akses point hanya berada di ruang OB. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi lantai 1, di mana pada lantai 1 ini konfigurasinya mulai dari 192.168.100 plus npm titik x. Yang mana pada studi kasus ini saya akan terlebih dahulu mengkonfigurasi di routernya. Oke, di router kita masuk ke config, lalu masuk ke fast ethernet, lalu kita nyalakan portnya. Nah, karena tadi IP-nya itu 192.168.100 plus npm, maka IP-nya adalah 192.168.140.1. Nah, sebelumnya kita perlu perhatikan dulu di sini bahwasanya untuk lantai 1 kebutuhan yang diperlukan itu lebih dari 253 atau 250, yang mana itu cuman jumlah maksimal dari satu kelas atau satu IP yang 140 aja itu nggak cukup. Di sini kebutuhannya tuh ada kurang lebih 290, yang artinya kita perlu melakukan subnetting agar kebutuhannya tuh yang ada di IP bisa menampung lebih banyak kebutuhan. Begitu. Maka dari itu kita akan perluas jangkauannya hingga ke 141. Yang dimana untuk sampai ke 141 yang akan menampung sampai 500 host, kita perlu mengganti subnet masknya menjadi 255, 255, 254. Nah, setelah diganti subnet masknya ini, nantinya perangkat tidak hanya lagi terbatas sampai 140.250 berapa, tapi bisa lanjut ke 141.250 sekian yang paling ujung. Nah, setelah kita memperbesar kebutuhannya, sekarang kita bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan di lantai 1. Nah, selanjutnya kita akan mulai konfigurasi untuk ruang akuntansi dan keuangan. Di mana pada ruang akuntansi dan keuangan ini diperlukan 50 kebutuhan. 50 karyawan. Di sini kita akan masuk ke PC 0, lalu ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, karena tadi kita sudah pakai yang titik 1 itu merupakan default gateway-nya, maka kita akan lanjut ke 192, 168, atau 40.2.
Dengan subnet mask seperti yang sudah tadi kita konfigurasi yaitu .254 agar dia bisa lanjut ke 141 juga. Lalu default gateway-nya sudah kita setting tadi 140.1. Nah, untuk DNS servernya ini karena belum kita konfigurasi, maka agar kita tidak buka-buka lagi setiap PC 2 kali, kita akan konfigurasi terlebih dahulu untuk server yang ada di ruang reset. Nah, untuk ruang akuntansi, SDM, operasional, dan marketing, kurang lebih total kebutuhannya setelah kita konfigurasi nanti kan akan sekitar 200-an, 200 atau mungkin lebih. Maka dari itu, kita akan letakkan IP di ruang reset ini di 141. Nah, maka dari itu kita buka server ke desktop, lalu kita ke IP configuration, kita pasang di sini 192.168.141.1 dengan subnet mask tadi 254. Default gateway seperti yang sudah kita letakkan di router tadi 192.1. Dan DNS server ini merupakan alamat IP dari server itu sendiri. Nah, dari itu kita akan pasang 141.1. Nah, setelah kita sudah mengkonfigurasi di server, kita sudah memiliki alamat DNS-nya, kita akan masukkan di masing-masing perangkat yang ada di ruangan. Kita kembali lagi ke komputer ruang akuntansi, IP configuration sekarang kita set jadi 141.1. Sudah, selanjutnya kita masuk ke PC berikutnya. PC berikutnya akan kita loncat ke tengah-tengah IP kebutuhan 50 itu. Jadi sekitar IP ke 25. Kita masuk ke PC 1, stop, IP, lalu kita pasang 25 dengan subnet 254 tadi. Default gateway 140.1, DNS 141.1. Nah, setelah itu dari IP yang awal kita masukkan itu 2, lalu untuk 50 kebutuhan maka batasnya di IP ke 51. Maka dari itu IP komputer yang ketiga ini akan kita masukkan 51. Dengan subnet 254. Defaultnya tuh 41. Ini aja. Nah, ini kita rubah jadi 141.1. Nah, sudah selesai untuk ruang akuntansi. Kurang lebih sudah merepresentasikan bahwa kebutuhan ruangan ini adalah 50 karyawan. Selanjutnya kita akan masuk ke ruang SDM dan legal yang memiliki kebutuhan yang sama yaitu 50 karyawan. Kita mulai dari PC 3. Kita masuk ke IP configuration. Lalu karena tadi berakhirnya di 51, saya lihat sini. Itu berakhirnya di 51, kita akan mulai di 52. Dengan subnet 254. Defaultnya 141 dan DNS 141. Lalu tengah-tengah dari 50 kebutuhan ke depan itu berarti sekitar 75. Kita masukkan IP di sini 75. Kita rubah jadi 254. Defaultnya 141, DNS-nya 141.1. Oke, selanjutnya ke PC 5, yaitu 50 kebutuhan IP batasnya. IP batas dari 50 kebutuhan ke depannya. Dari yang tadi 52, berarti itu kurang lebih ada di 101.
111 ya. Subnet dirubah. Default 140.1 141.1. Oke, yang SDM sudah selesai. Lalu kita lanjut ke ruang operasional. Tadi itu berakhir di 101. Lalu kita akan masuk lanjut ke 102. Kita buka. Kita akan lanjut di 102. 102. Lalu subnetnya 254. Defaultnya 140.1. DNS-nya 141.1. Lalu kita masuk ke PC yang tengah, yaitu mungkin kalau IP pertahanannya itu kurang lebih 125. 4. DNS-nya 141. Lalu untuk yang PC 8, batas akhir dari IP-nya itu sekitar 150. Sebentar, 150. Kita lihat dulu. Awalnya itu dari 102, berarti 151 ya. 101 berarti mulai dari, ya betul, 102. Jadi kurang lebih sampai 151. 151. Subnetnya kita rubah 254. Defaultnya 140.1. DNS-nya 141.1. Oke. Selanjutnya kita masuk ke ruang marketing yang mempunyai kebutuhan 50 juga. Itu tadi terakhirnya di ruang operasional itu 151. Berarti kita mulai dari 152 IP-nya. 52. Subnetnya kita rubah 254. Lalu defaultnya 140.1. DNS-nya 141.1. Oke. Lalu pertengahannya itu berarti pertengahannya itu sekitar 175. 175. Subnet masnya 254. Defaultnya 140.1 dan DNS server 141.1. Oke. Lalu batas akhirnya berarti ada di ini, berarti sekitar 201. Dia akan berakhir di 201. Ya, 201. Subnet kita rubah 254. 141.1. Oke, untuk yang statik, tadi kita sudah men-setting atau mengkonfigurasi 4 ruangan, itu ruang akuntansi, SDM, operasional, dan marketing. Selanjutnya kita akan masuk ke ruang riset, di mana pada ruang riset ini terdapat server. Dan karena terdapat server, kita akan menyalakan DHCP. Nah, untuk ruangan riset, kita akan langsung masuk ke jaringan mulai dari 141, karena di servernya juga dia IP-nya terletak di 141. Maka dari itu kita akan setting DHCP melalui halaman service. Lalu kita masuk ke DHCP. Kita nyalakan service-nya on. Lalu default gateway kita ganti jadi 141 tadi. DNS kita ganti jadi 141. Dan start IP address-nya kita mulai dari 2. Karena 141.1 sudah dipakai oleh servernya. Subnetnya 254. Ini maximum numbers of user-nya kita buat saja di sini 200 atau 300. Lalu kita save.
Ini terganti jadi 254 karena kita mulainya dari 141. Kalau kita mulai dari 140, dia akan bisa sampai 500. Tapi karena ini DHCP mulai dari 141, maka dia maksimalnya sekitar 254 itu. Nah, setelah itu, setelah kita setting DHCP, kita perlu setting DNS-nya juga. DNS. Jadi nanti ini untuk men-setting sistem formasi yang dimiliki di lantai 1. Nah, dari itu kita akan buat halamannya itu namanya lantai1.com dengan addressnya tadi yang kita isikan di DNS, yaitu 141.1. Kita add. Selanjutnya kita akan edit sedikit untuk halaman sistem informasi ini agar sebagai pembeda antar lantai 1 dan lantai 2. Kita klik di index, lalu kita ubah judulnya jadi sistem informasi lantai 1. Kita save, klik yes. Setelah itu, setelah kita setting DNS, DHCP-nya sudah menyala juga. Selanjutnya kita akan nyalakan DHCP di ruang reset untuk perangkat-perangkat komputernya. Kita masuk ke PC, lalu ke desktop, IP, lalu kita rubah jadi DHCP. Saat di sini sudah masuk ke 141.2 dengan defaultnya tadi 140.1 dan DNS-nya 141.1. Subnetnya juga 254 terakhirnya itu, yang octet ketiganya. Lalu kita lakukan hal yang serupa juga untuk PC kedua dan ketiganya. Ke desktop, ke IP, DHCP. Oke. Ke DHCP. Oke. Kita sudah setting DHCP untuk ruangan ini dan sudah berhasil. Selanjutnya, kita anggap saja untuk ruang riset ini kan memerlukan 40 kebutuhan. Dimana ini mulainya dari 141.2 berarti kurang lebih sekitar batas akhirnya itu 141.41 sekitar situ. Maka dari itu kita akan loncat saja masuk ke ruang pelayanan. Kita mulai dari 141.42. Oke, kita masuk sini. Kita akan setting 141.42. Oke, kita ini 254 defaultnya 1. Oke, selanjutnya untuk PC yang tengah kita akan ambil untuk 40 kebutuhan ke depan, berarti untuk batas akhirnya itu 81. 81 berarti sekitar 60-an, tengah-tengahnya 60-an. Berarti untuk PC yang tengah kita akan setting 60. Di IP ke 60-an atau 65. Defaultnya 141. Oke. Lalu maksimal akhirnya ada di 81. Subnetnya rubah. DNS-nya 141.1. Oke. Ini untuk ruang pelayanan sudah. Lalu kita masuk ke ruang front office yang dimana cuma diperlukan 10 kebutuhan. Di sini kita terakhir itu 81, berarti kita akan lanjut di 82. Lanjut 82. 82. Terubah subnetnya juga. DNS default jangan lupa dirubah. Lalu untuk 10 kebutuhan berarti batas akhirnya sekitar 91. Berarti kita akan buat saja 85 tuh.
defaultnya itu 4.1 dan S-nya itu 41.1. Oke, tadi berapa? Tadi 82, berarti 91 batas akhirnya tadi. 91, ubah subnet. Ini benar, default. 41.1. Oke, untuk ruang front office sudah selesai. Lalu selanjutnya kita masuk ke ruang OB. Ruang OB memerlukan 10 kebutuhan. Dimana tadi berakhirnya itu di 91, maka kita akan lanjut ke 92. IP ke 92, subnet kita akan ubah ke 254, default 41.1. Oke, untuk 10 kebutuhan ke depan berarti sekitar batas akhirnya itu 101. Maka tengah-tengahnya mungkin kita ambil sekitar 95. Kita setting di sini 95. Subnet kita rubah jadi 254. Default 140.1 dan S141.1. Lalu yang terakhir kita ke PC ketiga, mana ini batas akhirnya berarti untuk 10 kebutuhan sekitar 101. Kita ubah subnet, lalu kita ubah defaultnya, berubah DNS-nya. Oke, untuk setiap ruangan perangkat sudah berhasil dikonfigurasi. Untuk akses point ini, karena dia bersifatnya open access, maka kita tidak perlu konfigurasi lebih lanjut. Akan kita tes saja nanti. Setelah kita buat sambungannya ini untuk lantai 1 sudah selesai, kita akan coba tes dulu koneksi untuk masing-masing ruangan. Mungkin kita akan coba dulu yang ruang SDM, antar ruangan dulu. Lihat sini sukses ya, sukses. Oke, kita coba antar ruangan, misalnya ruang operasional dengan ruang OB. Sukses. Kita coba dengan DHCP. Ini. Sukses. Kita coba antar ruangan dengan DHCP. Sukses juga. Maka sambungan untuk lantai 1 sudah berhasil. Selanjutnya kita akan masuk ke lantai 2. Sebelumnya kita akan rapikan lagi untuk lantai 1 ini. Oke. Oke, kita akan namai dulu IP dari lantai 1 ini agar tidak bingung. Lantai 1. Lantai 1. Itu tadi IP-nya 192 itu 68.140.1. Oke. Lantai 1 sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke lantai 2. Kita akan ke bawahkan dulu lantai 1-nya. Kita akan lihat lagi soalnya. Mana pada lantai 2 ini terdapat 7 ruangan. Ini kurang lebih keperluannya itu tidak lebih dari IP yang bisa ditampung kayak tadi kan, itu lebih dari 250-an yang perlu kita subnetting. Karena ini cukup, kita bisa pakai yang IP yang menampung 253 kebutuhan itu. Di sini ada ruang direktur, utama, SDM, operasional, marketing, riset, pelayanan, dan meeting. Ada 7 ruangan. Kita akan buat terlebih dahulu ruangan-ruangannya agar lebih tersusun dan tertata dengan rapi. Berarti kita akan buat di sini
Sebentar. Kita geserkan dulu ke bawah. Oke, kita akan buat di sini. Kita akan buat 7 ruangan. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Agak tidak rapi sedikit. Kita rapikan dulu. Oke, ini sudah ada 7 ruangan. Selanjutnya kita lihat lagi ke soal. Terdapat ruangan apa saja agar dapat kita deskripsikan seperti tadi. Pertama itu terdapat ruang direktur utama dengan 3 karyawan. Oke, kita buat di sini ruang direktur utama. Ruang direktur utama 3. Oke, selanjutnya itu terdapat ruang direktur SDM dan legal 3 karyawan. Ruang tiga. Lalu selanjutnya ruang direktur operasional 3. Lalu ada ruang direktur marketing. Ini 3 juga. 3. Lalu ruang direktur riset dan development. Ini 3 juga. Lalu selanjutnya ada ruang direktur pelayanan. Lalu ruang meeting dengan 50 kursi. Di sekitar 50 kebutuhan. Oke. Kita rapikan dulu. Oke, kita sudah buat ruangan-ruangannya. Seperti pada lantai 1 tadi, kita memerlukan router terlebih dahulu sebagai penghubung jaringan nantinya. Maka kita akan ambil router di sini. Kita ambil PT router, kita letakkan di tengah. Setelah itu, kita buat switch terpisah untuk masing-masing ruangan. Kita ambil switch di sini. Kita ambil switch 2960. Kita letakkan. Oke.
Oke, kita sudah buat switch terpisah untuk masing-masing ruangan. Selanjutnya kita perlu switch utama yang digunakan sebagai pusatnya. Kita letakkan sini, satu. Oke, selanjutnya kita letakkan perangkat untuk masing-masing ruangan, yaitu 3 buah. Kita akan letakkan PC. Seperti pada lantai 1 tadi, kita akan letakkan 3 untuk masing-masing ruangan. Kita tekan dulu 3. Selanjutnya di ruang meeting, terakhir kita letakkan juga 3. Oke, selanjutnya kita lihat lagi ke soal bahwa di lantai 2 terdapat servernya juga sendiri dan juga terdapat wifi yang diletakkan di ruang meeting. Oke, maka kita akan letakkan server di ruang directory set dan development. Lalu kita akan letakkan access point. Kita akan letakkan access point di ruang meeting. Nah, semua perangkat sudah diletakkan, maka selanjutnya kita akan hubungkan perangkat-perangkat ini, mulai dari setiap ruangan dulu. Kita akan hubungkan setiap perangkat dulu. Kita hubungkan setiap perangkat ke switch-nya masing-masing ruangan dulu. Oke, untuk setiap
ruangan sudah dihubungkan ke switch-nya masing-masing, nanti kita akan hubungkan switch dari masing-masing ruangan ke switch utama. Kita hubungkan dulu. Setelah dihubungkan dengan switch masing-masing ruangan ke switch utama, kita akan hubungkan switch utama ke router. Oke. Setelah semua berhasil dihubungkan, kita akan mulai konfigurasi masing-masing perangkat yang ada di lantai 2. Kita lihat kembali ke soal. Di soal konfigurasi untuk lantai 2 itu 192.168.170 plus npm.x titik x maksudnya. Yang mana berarti kita akan mulai konfigurasi IP-nya dari 2 192.168.210 karena 170 tambah 40 210.1. Oke. Berarti kita akan masuk ke router, ke config, lalu kita nyalakan fast ethernetnya, kita nyalakan portnya, lalu kita atur 192.168.210.1. Subnet mask ini kita tidak perlu rubah lagi karena kita tidak melakukan subnetting dan kebutuhannya itu cukup untuk lantai 2. Selanjutnya kita sudah menyalakan router. Di sini kita juga sudah men-setting default gateway untuk masing-masing perangkat nantinya. Kita akan mulai memasukkan IP atau konfigurasi untuk masing-masing PC atau perangkat yang ada di masing-masing ruangan. Kita mulai dari direktur utama dulu. Tapi sebelumnya, untuk kita men-setting di setiap perangkat itu kita memerlukan DNS server juga agar kita masukkan nantinya tidak bolak-balik masukkan. Kita akan setting terlebih dahulu servernya. Di sini kita akan hitung terlebih dahulu, ini berarti 13. Berarti kita akan letakkan IP server itu di ke-14. Kita masuk ke desktop, lalu kita masuk ke 210.14. Oke, defaultnya 1, DNS-nya 14. Oke, selanjutnya kita akan masuk lagi ke konfigurasi PC awal tadi. Karena ini 3 dan PC-nya juga 3, maka kita bisa langsung gunakan IP berurutan saja. Oke, misalnya IP di sini kita letakkan, karena tadi satu sudah digunakan, kita akan masukkan 2. Subnetnya ini 1, ini 14, 2, berarti ini 3. Defaultnya 1, 14. Ini 4 berarti. Default 1. Oke. Sudah untuk ruangan direktur utama. Selanjutnya tadi berakhir di 4, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya berarti kita masuk ke mulai dari 5. 5. Oke. 5 lalu 6. Lalu 7.
567. Oke, selanjutnya kita masuk ke ruang direktur operasional. Tadi 7, berarti kita mulai dari 8. Kita ubah defaultnya 1, DNS-nya 14. 8, berarti ini 9. Nah. Satu 14. Lalu PC yang ketiga itu berarti 10. Oke, 10. Sudah selesai untuk ruang direktur operasional, lalu kita lanjut ke direktur marketing, berarti kita mulai dari 11. Lalu lanjut ke 12. Lalu lanjut ke 13. Oke. Kita sudah selesai di ruang direktur marketing. Selanjutnya kita masuk ke ruang direktur riset. Yang mana sini ada server. Server tadi kita sudah set di 14. Kenapa 14? Karena tadi sebelumnya sudah dihitung untuk kurang lebih kebutuhan untuk setiap ruangan itu batas sampai 13. Maka kita akan masukkan di server ini ke IP ke-14. Nah, untuk di ruangan direktur riset ini kita akan menggunakan DHCP. Maka kita akan masuk ke service, lalu ke menu DHCP. Kita aktifkan service-nya, lalu kita ubah default gateway-nya jadi 1, DNS-nya jadi 14. Lalu start-nya kita akan mulai dari 15. Lalu kebutuhan karena tidak perlu banyak-banyak, kita buat saja 50. Lalu kita save. Setelah itu, kita akan setting DNS-nya juga karena sistem informasi ini terletaknya di server, di konfigurasinya. Maka kita masuk ke halaman DNS, lalu kita on-kan. Lalu kita namai lantai2.com dengan addressnya tadi DNS-nya. Oke, kita add. Lalu kita rubah tampilannya sedikit agar pembeda antara lantai 1 dan lantai 2. Oke, kita sudah setting DHCP, sudah kita setting juga untuk sistem informasinya. Selanjutnya, kita akan nyalakan DHCP di ruang direktur riset dan development ini. Kita masuk ke PC-nya, lalu ke IP configuration, dan kita masukkan DHCP. Oke, bisa lihat sudah mulai dari 15. Kita masukkan juga untuk yang selanjutnya ke DHCP 16 ke ini 17 harusnya ya. Oke, untuk ruang direktur riset sudah berhasil mendapat IP, sudah kita nyalakan DHCP dan sudah kita setting juga DNS-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke ruang direktur pelayanan. Ini agak typo dikit. Direktur pelayanan tadi berarti ini berakhirnya di 17, kita akan mulai di 18. 18, kita masuk ke IP configuration-nya. 18, lalu default-nya kita rubah juga. DNS-nya rubah juga. Lalu ini 19. Default-nya 1. DNS-nya 14. Plus ini berarti 20. Satu
14. Oke, untuk ruang direktur pelayanan sudah. Kita akan masuk ke ruang meeting. Ini tadi batas akhirnya di 20, berarti kita masuk ke 21. 21. 14, oke? 21. Karena perluannya itu 50, berarti kurang lebih kita akan masukkan, berarti batas akhirnya itu sekitar 70, berarti dia ada di 50 yang tengahnya. Kita akan masukkan ini 50 saja. Oke. Nah, ini tadi awalnya itu 21, berarti untuk 50 kebutuhan itu 70. Berarti dia IP-nya 70. Oke, kita sudah hubungkan untuk setiap perangkat yang ada di tiap ruangan. Sudah kita setting juga DHCP, DNS. Lalu selanjutnya kita akan coba tes dulu koneksi untuk ruangan lantai 2. Misalnya untuk ruangan direktur utama, apakah berhasil? Oke, berhasil. Misalnya untuk ruangan direktur pelayanan. Berhasil. Oke, berhasil. Selanjutnya kita coba untuk yang ruang riset. Tuh, DHCP. Oke, berhasil. Selanjutnya kita coba antar ruangan. Berhasil. Kita coba misalnya dengan ruangan lagi, ruangan meeting misalnya. Ruang meeting dengan ruang DHCP. Bisa lihat sini successful semua, yang artinya sudah berhasil dikoneksikan dengan baik. Lalu selanjutnya, setelah kita membuat yang lantai 2, kita akan rapikan terlebih dahulu lagi. Kita kelompokkan ini jadi lantai 2. Oke. Selanjutnya kita harus menghubungkan agar perangkat di lantai 1 dan lantai 2 ini dapat berkomunikasi. Maka kita akan menggunakan routing antar router. Nah, di sini kita sudah memiliki router 1 untuk lantai 1 dan router 2 untuk lantai 2. Kita akan hubungkan router ini. Kita hubungkan. Oke, sudah dilihat, kini sudah terhubung, tapi karena belum kita konfigurasi, masih belum bisa berkomunikasi. Selanjutnya, kita masuk ke router 1, lalu ke serial 2, kita akan nyalakan serial 2 ini, lalu kita akan berikan alamat IP-nya itu 192.168.1.1. Dengan subnet 255.255.255. Oke, setelah itu kita akan tulis dulu di sini agar tidak lupa. Oke. Lalu di lantai 2 kita akan setting serial 2 juga, masuk ke serial 2, kita on kan. Lalu kita setting menjadi 192.168.1.2. Oke. Sekarang setiap router sudah memiliki IP-nya masing-masing untuk routing nantinya. Kita akan tulis dulu juga di sini. Maaf, salah. 192.168.1.2. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan routing antar router ini. Pertama kita akan masuk ke router 1 dulu untuk menghubungkan ke lantai 2. Kita masuk ke static, routing static. Kita akan pakai routing static. Lalu, untuk menghubungkan ke lantai 2, kita perlu mengisikan network tujuan kita. Network tujuan kita berarti ada di 210.0. Berarti kita isikan di network ini 210.0. Lalu masnya, karena tadi digunakannya itu 255, 255, 255.0 untuk yang lantai 2. Lalu next hop ini merupakan lewat mana dia mau menghubungkan ke lantai 2 ini. Lewat router mana?
Berarti kalau untuk ke lantai 2 kita mau lewat router 2, di mana memiliki alamat IP 192.168.1.2. Lalu kita add. Oke. Selanjutnya kita masuk ke yang router lantai 2. Kita masuk ke routing statiknya. Oke. Kita isikan, karena di sini alamat IP lantai 1 itu 140. Berarti kita isikan 192.168.140.0. Masknya, karena mask yang digunakan di router 1 atau lantai 1 ini 254, maka kita isikannya 254. Oktet ketiganya. Nah, 254.0. Lalu next hopnya itu alamat IP router 1, yaitu 192.168.1.1. Kita add. Oke, kita sudah melakukan routing yang harusnya sudah bisa berkomunikasi antar lantai ini. Maka kita akan coba tes apakah perangkat di lantai 1 dan lantai 2 itu bisa saling berkomunikasi. Kita coba tes, misalnya dari ruang meeting ke ruang OB. Oke, kita coba lagi. Oke, sudah sukses, berarti sudah berhasil. Misalnya kita coba lagi. Misalnya perangkat yang paling ujung di sini, opsional sini, ke sini misalnya. Oke, bentar kita coba lagi. Dari PC 31, data ini PC 31, ke PC 16. Oke, bisa dilihat sukses ya. Oke, karena sudah kita coba koneksi, selanjutnya kita lihat lagi instruksi soal, di mana kita perlu tes apakah komputer dari setiap lantai saling terhubung. Tadi kita sudah lihat bahwa itu bisa terhubung, nanti kita akan coba tes lagi. Selanjutnya kita akan mencoba mengakses sebuah sistem informasi yang sudah terinstal di server perusahaan XYZ menggunakan DNS tertentu menggunakan jaringan internet. Yaitu di sini kita akan coba menggunakan smartphone. Kita akan menggunakan smartphone. Nah, ini juga, kita akan mengakses sebuah sistem informasi ini menggunakan jaringan internet. Kita akan coba, karena di lantai 1 ini ada di ruangan OB ya. Kita akan pasang, misalnya kita akan pasang PC lagi di sini. Maaf, kita pasang. Coba kita pakai smartphone aja untuk di ruang OB ini. Kita akan coba. Bentar. Karena ini dua-duanya masih open access, jadi dia terhubungnya itu masih belum nyambung. Untuk akses point yang di lantai 2, kita akan pasang passwordnya dulu. Kita on kan. Lalu kita pakai ini, kita rubah jadi lantai 2 dengan password 1234. Oke. Nah, otomatis dia akan terhubung ke yang open access di sini. Oke, kita akan coba menggunakan jaringan internet di lantai 1 ini. Kita akan coba akses ke sistem informasi yang ada di lantai 1. Tapi sebelumnya, sebentar, kita akan coba cek terlebih dahulu. Kita lupa nyalakan di sini, kita on kan dulu. Kita coba akses terlebih dahulu. Kita coba akses lewat smartphone. Kita ke web browser. Kita akan akses lantai1.com. Bisa dilihat dengan smartphone, dia merupakan perangkat menggunakan jaringan internet. Dia bisa mengakses ke sistem informasi di lantai 1. Saat ini sistem informasi lantai 1. Atau misalnya kita akan coba lewat perangkat yang terhubung dengan kabel. Misalnya kita coba di ruang front office. Di ruang front office, kita coba browser.
Bentar, ini kita save dulu. Oke, kita coba akses lantai1.com. Oke, bisa ya, berhasil. Kita akses dengan perangkat yang menggunakan kabel. Di PC 20 ada di ruang front office. Kita akan lihat lagi instruksi soal. Sudah terinstall di saat menggunakan DNS Ubuntu. Oke, selanjutnya karena di sini ada akses sebuah sistem informasi tertentu dari front office. Nah, kita akan coba pasang di front office ini akan kita coba pasang access point juga. Karena untuk menggunakan smartphone kita tidak bisa menghubungkan pakai kabel. Kita pakai access point lagi. Bisa kita hubungkan di sini. Oke. Misalnya ini kita hapus dulu. Lihat. Lalu kita ambil smartphone lagi. Kita coba dari front office. Bentar. Kita akan rubah dulu ini nama. Kita akan coba rubah dulu access point ini namanya. Kita rubah jadi lantai 1 Wi-Fi. Oke. Kita coba rubah ini ke lantai 1. Oke, kita coba. Oke, dia sudah terhubung ke access point yang ada di front office. Kita coba akses dari sini. Apakah berhasil? Agak nge-lag untuk masuk ke web browser-nya. Kita coba akses lantai1.com. Bisa dilihat melalui front office dengan kita pasang access point lagi. Kita gunakan smartphone juga. Di sini sudah bisa terhubung ke sistem informasi lantai 1 lewat jaringan internet. Oke. Di lantai 1 sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita akan tes lewat ruang meeting. Kita akan akses coba lewat ruang meeting. Kita akan pasang smartphone di sini. Kita konfigurasi dulu karena dikunci yang lantai 2 ini. Salah. Kita pasang lantai 2. Lantai 2. Kita pasang ini 1, 2. Oke. Kita coba apakah dia sudah terhubung. Oke, dia sudah terhubung ke access point-nya. Sekarang kita coba masuk ke sistem informasi di lantai 2. Oke, kita sudah masuk web browser-nya. Kita mulai lantai2.com. Oke, bisa dilihat melalui smartphone dengan jaringan internet lewat ruang meeting bisa terakses sistem informasi lantai 2-nya. Mungkin kita bisa coba peragakan lagi juga untuk apakah bisa mengakses lewat PC. Coba kita lewat sini, misalnya Direktur SDM. Kita akses sistem informasinya. Kita coba akses lantai2.com. Oke, bisa terakses sistem informasi lantai 2. Artinya sudah bisa terkoneksi dengan baik.
ke sistem informasi yang ada di lantai masing-masing. Oke, selanjutnya kita perhatikan lagi ke soal. Akses sebuah informasi tertentu ini sudah. Oke. Oke, kurang lebih sudah bisa terhubung, sudah bisa terakses. Kita akan coba lagi untuk koneksi antar ruangan, antar lantai. Kita coba. Ini berhasil. Ini berhasil. Ini juga berhasil. Ini berhasil. Ini berhasil juga. Coba DHCP. Misalnya ini berhasil. Ini juga berhasil. Lalu ini berhasil. Ini juga berhasil. Kita coba seberang ruangan. Ini berhasil juga. Artinya lantai satu ini sudah terkoneksi antar ruangannya dengan baik. Selanjutnya kita coba. Ini berhasil juga. Kita coba sesama ruangan direktur. Berhasil. Misalnya lintas ruangan sini. Sukses. Lintas ruangan di sini. Sukses juga. Misalnya sini. Ini sukses juga. Selanjutnya kita coba antar lantai. Kita coba dari ruang meeting. Oke, ini fail dulu, kita coba lagi. Divisi 42 ke PC 21. Oke, sukses. Kita coba lagi. Oke, berhasil ya. Jadi kita coba lagi, misalnya ini. Oke, sukses. Ini fail, kita coba lagi dari PC 23 dari PC 44 ke PC 23. Oke, sudah sukses. Selanjutnya kita coba misal dari daftar SDM ke ini. Oke, dari PC 29 ke 9. Oke, sudah sukses. Kita coba lagi dari sini ke sini. Kita coba lagi dari PC 4 ke PC 26. Ini. Oke, sukses ya, kurang lebih sudah bisa terhubung. Sudah bisa terhubung juga. Apakah komputer dari setiap lantai saling terhubung? Oke, sudah bisa terhubung. Mengakses sebuah sistem informasi yang sudah terinstall menggunakan DNS tertentu. Oke, kita akan coba pakai DNS-nya ya. Masuk, kita coba ke
Menggunakan IP DNS-nya juga sudah bisa. Saya sini 198.168.210.14 bisa. Dia mengakses lantai 2 dengan jaringan internet bisa. Sekarang kita coba untuk yang di lantai 1. Kita coba. Tadi DNS-nya itu Oke, kita coba. 192.168.141.1. Oke, bisa terakses juga ya untuk ke sistem informasi lantai satunya lewat jaringan internet, lewat smartphone. Sudah bisa diakses lewat DNS-nya maupun lewat URL-nya. Dan jadi kita perhatikan lagi di soal, akses bus informasi tertentu dari front office dan ruang meeting menggunakan smartphone juga sudah berhasil. Yang artinya kurang lebih untuk konfigurasi perusahaan XYZ Bengkulu ini yang memiliki lantai 1 dan lantai 2 dengan kebutuhan masing-masing yang berbeda, yaitu lantai 1 itu 290 kebutuhan, 300 kurang lah ya. Untuk lantai 2 itu kurang lebih sekitar 50 atau 60-an, 70-an kebutuhannya itu. Lalu sudah bisa berhasil terhubung juga antar lantai, antar ruangan, dan juga bisa terkoneksi juga lewat jaringan internet, yang artinya sudah berhasil dihubungkan dan dapat berkomunikasi satu sama lain. Mungkin itu untuk pembuatan project responsi, desain dan manajemen jaringan komputer yang dapat saya lakukan atau saya buat melalui video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.